Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur menikmati kebaikan Tuhan hingga saat ini. Dan kita akan membaca merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-13. Kita membaca bersama-sama dan merenungkan firman ini. Ulangan pasal yang ke-13. Kita akan baca secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan ayat yang kedua, dan seterusnya. Ulangan pasal 13, ayat pertama, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan bertakwa. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudara menghendaki anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anak perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk kau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu atau kepada negaranya. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Bersama-sama, tetapi bunuhlah dia, pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, kita bisa membaca seterusnya nanti, berbicara memang orang-orang yang mau menyesatkan umat Allah itu harus dibunuh karena mereka menyesatkan jalan Tuhan. Ya, penyesat harus dilenyapkan. Ya, orang-orang yang menyesatkan orang lain ya dari jalan Tuhan yang membawa kepada kemurtatan, orang itu haruslah dibunuh. Ya, kenapa? Karena hal itu adalah jahat di mata Tuhan. Nah, jelas sekali dikatakan Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengar, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Jadi kalau kita mengikuti ajaran-ajaran sesat, berarti kita tidak lagi datang kepada Tuhan. Nah, nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Haruslah kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Nah, kadang-kadang begini, kalau ketika kita melihat firman Tuhan dan membaca kemudian, wah ini harus dibunuh, orang yang menyesatkan harus dibunuh. Nah, sepertinya kita lihat di situ kok nggak ada kasih ya, kok sadis banget ya, orang itu membawa orang lain murtad, kok orang yang membawanya harus dibunuh. Ya, sebenarnya bukan masalah dibunuhnya, tapi persoalan adalah orang itu mau menyesatkan, ya, menyesatkan. Jadi kalau orang itu nggak dibunuh, nanti dia akan menyesatkan yang lain, membawa orang-orang kepada ya neraka.
Ya daripada orang itu diberi kesempatan hidup, nah lebih baik orang itu segera dibunuh supaya tidak membawa orang-orang lagi ke neraka. Ya kira-kira begitu ya. Jadi bukan masalah membunuhnya, memang kadang-kadang kita lihat, oh membunuh sadis banget. Enggak, lihat kata kejahatan. Jadi yang mau diselesaikan bukan orangnya tapi kejahatan itu. Jadi kejahatan tidak boleh diizinkan merajalela. Nah, jadi kejahatan tidak boleh diizinkan merajalela. Jadi kejahatan ini yang harus dilenyapkan. Jadi orang-orang yang mempengaruhi orang lain untuk tidak menyembah Allah, itu satu kejahatan. Wah, ini kejahatan yang luar biasa itu. Karena dia menyesatkan. Dia membawa seseorang kepada jalan kebinasaan. Wah, itu menyesatkan. Tetapi kalau orang yang membawa orang lain pada jalan kebenaran, nah ini pahlawan, ini hal yang baik, ini yang benar. Jadi orang-orang sedang berjalan dalam kegelapan, kemudian ada orang lain membawa kepada terang, membawa kepada jalan yang benar. Nah ini pahlawan. Beda ya. Jadi kalau orang sudah ada di dalam terang, kemudian dipengaruhi supaya kembali masuk kepada gelap, nah ini yang jahat. Ini yang menyesatkan ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi ketika Tuhan izinkan hal itu terjadi, ada maksud Tuhan. Nah, rupanya tujuannya adalah menguji umat itu. Apakah umat itu benar-benar setia kepada Allah, benar-benar menyembah Tuhan. Jangan sampai hanya karena diberkati kemudian, oh saya menyembah Allah karena saya diberkati. Oh saya mendapatkan ini dan itu, saya akan menyembah Tuhan. Nah ketika digoda atau diizinkan penggoda datang, masihkah tetap setia kepada Allah? Ya, nah satu contoh adalah ada nabi atau pemimpi, dia memberitahukan satu tanda dan mujizat. Ya terjadi. Nah apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, wah benar ya perkataannya, luar biasa yang dibuat itu, mujizatnya jadi loh. Nah tetapi kemudian orang itu mempengaruhi ya umat atau mempengaruhi kita supaya kita akhirnya tidak menyembah Allah, tidak menyembah Yesus, dan berkata, wah bukan Yesus, Yesus bukan Tuhan. Lihat aku membuat mujizat bukan di dalam nama Yesus tapi nama lain. Nah nama lain itulah Tuhan. Ayo kita menyembah nama lain itu. Oh jangan mau. Nah, itu maksudnya jangan tergoda. Kenapa? Nah rupanya dikatakan mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi kalau benar-benar kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka kita tidak akan meninggalkan Dia. Ya, walaupun kita melihat ada orang lain buat mujizat, buat perkara yang hebat luar biasa, kemudian dia pengaruhi kita untuk meninggalkan Yesus, kita nggak mau. Ya ambil aja mujizatmu, ambil aja ya tanda-tanda ajaib yang kau buat, silakan buat kamu. Saya nggak perlu. Yang perlu dan yang utama dalam hidup saya mengikut Yesus. Nah mungkin kita berkata, kenapa bisa terjadi mujizat padahal bukan di dalam nama Yesus? Kenapa terjadi mujizat? Ya, padahal kuasa-kuasa lain yang melakukannya. Kenapa Tuhan izinkan? Kadang-kadang kita tergoda di situ ya. Dan bahkan ada pemikiran yang dangkal ya dari seseorang bisa berkata, oh berarti ini juga dipakai Tuhan kok. Kalau Tuhan tidak izinkan kan, kalau Tuhan tidak pakai orang ini, kalau tidak pakai kuasa ini kan tidak jadi. Berarti kan semua di dalam kendali Tuhan. Berarti Tuhan pakai dia, ini dia sarana. Kemudian kita menyembah dia, menyembah yang disampaikan oleh seorang nabi atau pemimpi tadi. Padahal itu hanya menguji kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya atau Tuhan. Nah, ada nabi yang bisa mempengaruhi dengan tanda-tanda mujizat yang dibuat. Nah, dengan kata lain, hati-hati dalam status seseorang yang menyebut dirinya hamba Allah, hamba Tuhan, ya konteks semasa kini ya. Jadi ada hamba Tuhan dan mengaku punya kuasa yang daripada Allah, bisa buat mujizat, bisa. Nah, tapi harus hati-hati ya. Mujizat itu apakah benar dari Tuhan atau tidak? Waspada. Nah, tetapi kalau seseorang buat mujizat
dan tetap mengarahkan kita untuk menyembah Yesus. Tuhan, hanya Dia layak ditinggikan, dan berkata mujizat itu dari Yesus, dari Tuhan, dan tetap kita menyembah Tuhan. Nah, jangan ragukan mujizat itu dari Tuhan, karena Dia membawa kita untuk menyembah Tuhan. Tapi kemudian terjadi mujizat, memang Dia bilang nama Tuhan, tapi kemudian dibawa kita untuk menyembah yang lain. Wah, itu bukan dari Tuhan, ya. Itu bukan dari Tuhan. Itu hanya menyesatkan kita dengan tanda-tanda ajaib itu. Dan yang berikut, kita tadi membaca bahwa tidak hanya nabi atau pemimpi atau yang menyebut dirinya sebagai hamba Tuhan yang akan mencoba menggoda kita atau mempengaruhi kita supaya kita meninggalkan jalan Tuhan, tapi juga dalam keluarga dekat. Dikatakan anakmu laki-laki, anakmu perempuan, istrimu, saudaramu laki-laki. Jadi orang serumah kita, ya orang-orang yang ada di rumah itu bisa mempengaruhi kita, menggoda kita untuk kemudian kita mengikuti jalan yang mereka sodorkan buat kita, yang mereka tawarkan, yang mereka berikan untuk kita ikuti, ya. Nah, nggak apa-apa, ini kan saudara saya. Oh, ini anak saya loh yang bawa saya ke sini. Oh, ini saudara saya. Oh, ini istri saya. Siapapun yang mau mempengaruhi kita supaya kita tidak menyembah Yesus, maka itu tolak. Bahkan dikatakan di sini bunuh. Wah, ini luar biasa, ya. Bunuh, ya, konteksnya masa kini nggak langsung kita bunuh, ya. Artinya, nah, pada saat perjalanan bangsa Israel, ya, mereka bunuh karena ini menjadi virus, ya, virus yang terus mempengaruhi orang lain untuk tidak menyembah Yesus. Kalau dalam PL menyembah Allah, supaya tidak menyembah Allah, itu di satu virus yang terus merajalela dan bisa membuat bangsa itu tidak akan bisa masuk dalam tanah perjanjian. Jadi dalam tugas utama yang mereka sedang kerjakan, jadi ini serius, ya, serius. Nah, pada masa kini apakah ketika orang tidak lagi menyembah Yesus, kemudian pengikut Yesus datang langsung membunuh, bunuh dia tidak mengikuti sendah. Ya, kita nggak boleh. Tetapi kebenaran firman Allah adalah kita tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain untuk meninggalkan Yesus. Kalaupun toh akhirnya ada orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen akhirnya meninggalkan Yesus, nah, murtad dia, itu urusannya dengan Tuhan. Dan dia akan mengalami sengsara, dia mengalami maut, karena dia tidak mengikuti jalan dan kebenaran. Ya, ada kehendak bebas dari manusia, silakan. Tapi ingat, konsekuensi logis dari dosa, dari kesalahan kita harus tanggung. Ya. Nah, penyesat-penyesat atau orang-orang yang akan mencoba menyesatkan kita harus hindari, kita harus singkirkan. Artinya jangan bergaul dengan mereka dan jangan kasih peluang kepada mereka untuk mempengaruhi kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita jangan terpengaruh? Ya, kita harus kuat. Iman kita harus kokoh, pengenalan kita akan Tuhan harus mantap, ya. Jadi kita ngerti waktu mereka ajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah, ya kita katakan, kamu mau menyesatkan, ya. Ya, karena kamu ajarkan tidak sesuai dengan firman, berarti kan sesat dong. Ya, tapi kalau diajarkan sesuai dengan firman, ya kita terima, puji Tuhan, dan memang harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jelas di sini. Jadi siapapun yang menggoda kita, siapapun yang akan mempengaruhi kita untuk kemudian kita tinggalkan Yesus, maka semua pengaruh-pengaruh itu harus kita tolak. Jangan bergaul dengan mereka. Sekalipun orang itu orang yang paling dekat dengan kita, ya singkirkan dari kehidupan kita. Artinya jangan kasih peluang. Jangan kemudian, ya karena kamu mengasihi saya mengasihi kamu, oke lah, enggak apa-apa deh. Ya, saya dengar nasihatmu, saya mau mengikuti saranmu, saya mau mengikuti, ya, bagaimana caramu menyembah Allah yang lain itu. Oh, enggak boleh. Kita harus berkata, ya, saya mengasihimu, saya bersahabat denganmu, saya dekat denganmu, ya, kamu keluargaku, tetapi masalah iman, masalah penyembahan kepada Allah, kita hanya menyembah Allah yang hidup. Kita hanya menyembah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita hanya menyembah
Yesus. Sebab Yesus adalah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia, ya, untuk menyelamatkan. Ya, dikatakan dia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang itu. Dulu kita terhilang, tapi kita sudah ditemukan oleh Yesus. Kita bukan lagi orang-orang yang terhilang. Nah, bagaimana mungkin kita kabur lagi atau lari lagi atau menghilang lagi? Tentu kita tidak mau. Kita mau terus setia mengikut Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Renungan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita tetap setia, jangan tergoda dengan apapun strategi kuasa kegelapan, strategi orang-orang lain mau membelokkan kita dari jalan Tuhan. Kita harus menolak itu semua. Kita berjaga-jaga dan kita pertahankan iman percaya kita kepada Yesus. Tuhan Yesus berkati. Kita masuk dalam doa-doa kita dan kita nyanyikan satu pujian. Apapun yang menjadi beban pergumulan yang kita hadapi, mari datang kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan mendengar doa kita dan menjawab tepat pada waktunya.